Berdasarkan catatan sejarah yang ada, Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berada di Riau adalah kerajaan Melayu Islam yang berjaya di sekitar abad ke-16 hingga abad ke-20 Masehi. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan kecil yang didirikan oleh Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723. Sejarah lengkap kerajaan ini bisa ditelusuri dari kerajaan Johor, sebab Kesultanan Siak merupakan pecahan dari kerajaan tersebut. Awalnya daerah Siak sebelum berdirinya Kesultanan Siak berada di bawahan kekuasaan kerajaan Johor. Perebutan kekuasaan di kerajaan Johor mengakibatkan perang saudara antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Tengku Sulaiman. Karena kedua belah pihak mengalami kerugian besar, akhirnya perang berakhir dan kedua belah pihak mundur. Tengku Sulaiman mundur ke Pahang, sementara itu Raja Kecil mundur ke Bintan, lalu mendirikan kerajaan kecil ini di pinggir Sungai Siak. Sedikit demi sedikit, pengaruh Kesultanan Siak Sri Indrapura meluas hingga ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada masa pemerintahannya Sultan Syarif Ali Abdul Jalil Ba'alawi, Kesultanan Siak mencapai puncak kekuasaan dengan memiliki hingga 12 wilayah jajahan. Beberapa di antaranya adalah Serdang, Delu, Asahan, dan Sambas. Hasilnya, Kesultanan Siak mampu mengontrol jalur pelayaran laut antara Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Kesultanan Siak menyusut dan Kesultanan Siak berada di bawah naungan Belanda. Kondisi tersebut bertahan hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Kesultanan Siak yang saat itu diperintah oleh Sultan Syarif Qasim II mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II menegaskan bahwa kerajaan yang dipimpinnya bergabung dengan Indonesia dengan cara menemui langsung Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan memberikan mahkota kerajaan beserta sejumlah besar uang yang merupakan harta kekayaan. Di balik kisah sejarah Kesultanan Siak, ada daya tarik tersendiri yang muncul dari kompleks Istana Siak Sri Indrapura yang terletak di Kabupaten Siak, Riau. Berikut beberapa fakta mengenai kompleks Istana Siak Sri Indrapura sebagai perwakilan dari kebesaran Kesultanan Siak. Kompleks Istana Siak Sri Indrapura dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim pada tahun 1889. Kompleks istana ini dibangun untuk menjadi kediaman resmi Sultan. Sejak selesai dibangun, Istana Siak setidaknya telah menjadi kediaman bagi Sultan Siak ke-11 yang berkuasa sejak tahun 1889 hingga 1908 dan Sultan ke-12 yang memerintah sejak tahun 1908 hingga 1945. Keindahan desain arsitektur Istana Siak Sri Indrapura sangat unik karena memadukan unsur-unsur arsitektur budaya Melayu, Arab, dan Eropa. Banyak barang-barang maupun pernak-pernik istana yang didatangkan langsung dari Eropa maupun Jazirah Arab. Pada masanya tersebut, Istana Siak benar-benar sebuah istana megah yang amat luar biasa. Dari sisi arsitektur, melihat Istana Siak dari jauh saja sudah terlihat pilar dan lengkungan yang biasanya terdapat pada bangunan-bangunan bercorak Eropa dan Timur Tengah. Banyak yang mengira jika istana memiliki Kesultanan Siak hanya satu buah saja. Padahal ini adalah sebuah kompleks istana yang terdiri dari 4 istana, yaitu Istana Siak, Istana Baroe, Istana Pajang, dan Istana Lima. Ada taman yang indah lengkap dengan balai adat tepat di belakang Istana Siak. Secara total, luas kompleks Istana Siak mencapai 32.000 meter persegi. Setelah bergabungnya Kesultanan Siak ke dalam Republik Indonesia, maka Istana Siak Sri Indrapura menjadi salah satu aset berharga milik pemerintah. Karena kecantikan perpaduan arsitekturnya lengkap dengan sejarah Kesultanan Siak yang diembannya.
Kompleks Istana Siak Sri Indrapura kini menjadi tempat tujuan wisata bagi para wisatawan yang berlibur di Riau. Luas Istana Siak sendiri kurang lebih sekitar 1000 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar terdapat 6 ruangan sidang, sebuah ruang tamu kehormatan, serta 2 buah ruangan untuk tamu biasa untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Sementara itu, di lantai atas ada 9 ruangan yang dulunya digunakan oleh Sultan, lengkap dengan sebuah ruang tamu kerajaan. Istana yang dijuluki sebagai Istana Matahari Timur ini, bagian dindingnya dilapisi oleh keramik berkualitas tinggi yang langsung didatangkan dari Prancis. Di bagian atas istana terdapat 6 buah patung elang yang menjadi simbol keberanian anggota istana kerajaan. Menurut filosofinya, kepekan sayap burung elang tersebut mewakili kekuasaan kerajaan yang mengayomi wilayah-wilayah yang berada dalam naungannya. Di halaman istana, ada 8 meriam yang dulunya digunakan untuk sistem persenjataan mempertahankan istana dari serbuan musuh. Tidak hanya itu, di bagian belakang istana ini ada bisa menyaksikan sebuah bangunan kecil yang berfungsi menjadi penjara sementara. Ada berbagai benda peninggalan Sultan Siak yang dirawat dan dipajang untuk dipamerkan kepada para wisatawan. Mulai dari benda-benda yang dipakai sehari-hari di masa kerajaan seperti piring, gelas, sendok, hingga berbagai benda fungsional seperti payung kerajaan, tombak kerajaan, kursi singgasana, hingga tiruan mahkota kerajaan. Bahkan ada sebuah gramofon yang kabarnya hanya ada 2 buah di dunia. Tak ketinggalan guci-guci besar dengan lukisan indah asal Cina juga menjadi koleksi di istana ini. Anda bisa menemukannya di sudut-sudut ruangan sehingga mempercantik dekorasi interior Istana Siak. Di dinding istana, Anda bisa melihat foto-foto tokoh-tokoh Kesultanan Siak dalam ukuran besar. Istana Siak rupanya tak hanya berisi koleksi-koleksi biasa bekas Kesultanan Siak, tetapi ada beberapa peninggalan yang dianggap misterius oleh masyarakat. Salah satunya adalah sebuah brankas kerajaan berukuran besar yang tidak bisa dibuka sama sekali. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu apa isi brankas tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari memanggil ahli kunci brankas hingga melakukan pengeboran.
tapi hasilnya nihil dan brankas tetap tidak bisa dibuka. Lainnya, ada misteri yang menyelimuti cermin permaisuri yang ada di istana ini. Konon, katanya, jika seorang bercermin di depannya dan berharap sesuatu dengan niat yang sungguh, maka niat tersebut akan terkabul. Selain itu, dipercaya pula jika cermin tersebut juga mampu membuat wajah orang yang melihatnya menjadi awet muda dan lebih cerah.